普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，大众请坐。Selamat pagi semuanya.感恩上人开示，感恩kepada tim Simpasiang yang sudah mempersiapkan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai, dan dunia terbebas dari bencana. Ya, Susung Secep. Selamat pagi semuanya. Dalam video master pagi ini, Master sering sekali
mengajak kita untuk menggenggam kesempatan. Jadi menggenggam kesempatan ketika kita sudah berjodoh dengan Dharma, dan kita harus menggenggam kesempatan untuk uh, lebih mendalami Dharma tersebut. Nah, bagaimana kita merespon terhadap himbauan master ini, himbauan guru kita? Mari kita sama-sama berdiskusi materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan bacakan dulu intisari pada materi hari ini. Bab 1, pendahuluan, episode ke-100, mendalami lautan Dharma yang luas. Dharma halus dan menakjubkan, yang tiada tara dan sangat mendalam, mesti direnungkan dengan sesungguh hati dan seksama. Dengan welas asih memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbingkan jalan bodhisattva, membabarkan Dharma agung dari sutra teratai, kendaraan tunggal yang memberi manfaat pada diri sendiri. Next. Intisari nomor 1. Ajaran Buddha sungguh merupakan dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam. Sejak zaman dahulu hingga kini, setiap kali orang mulai melafalkan sutra, pada bagian pembukaan sutra selalu terdapat kalimat ini. Dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam. Sekalipun melewati miliaran kalpa, juga sulit untuk bersua dengannya. Ya, sulit untuk bertemu dengan Dharma. Sesungguhnya ketika kita bisa bertemu dengan Dharma yang begitu luhur ini, mungkinkah kita tidak menghargainya? Ya, mungkinkah kita tidak menghargainya? Ya, bagaimana kita merespon terhadap pernyataan ini? Sekalipun melewati miliaran kalpa juga sulit untuk bersua dengannya. Dalam perputaran 6 alam kehidupan, sebenarnya berapa banyak berkah yang telah kita kumpulkan. Sehingga di kehidupan sekarang ini kita dapat bertemu dengan Dharma Bajik, Dharma sejati, bahkan Dharma halus yang menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menghargainya dan memegangnya dengan teguh. Ya, bagaimana kita menghargainya kesempatan ini. Next. Kalau setiap kalimat Dharma masuk ke dalam hati kita, bisa digunakan di setiap interaksi kita dengan orang lain, inilah yang dinamakan Dharma sejati. Saat Dharma masuk ke dalam hati kita, secara alami kita akan senantiasa dekat dengan pikiran-pikirannya. Jadi kita bisa memasuki kondisi ini, salah satunya adalah kasih sayang dan welas asih. Kita bisa menerapkan welas asih dan kebijaksanaan kepada orang lain. Karena pikiran Buddha adalah salah satu bagian dari lautan Dharma. Jadi, kita pun secara natural akan memasuki lautan Dharma ini. Dengan welas asih, memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbingkan jalan bodhisattva. Jika kebijaksanaan kita sudah terbangkitkan dan pikiran kita sudah setara dengan Buddha, ini seperti memasuki lautan Dharma. Next.
Intisari nomor 3, kita berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma. Berlindung kepada Buddha berarti kita harus memahami dan menghayati jalan agung. Sedangkan berlindung kepada Dharma berarti menyelami kitab suci. Kebijaksanaan seluas lautan. Jika kita mampu menghayati jalan agung dan memasuki samudera kebijaksanaan, maka keadaan batin itu adalah batin Buddha. Batin Buddha adalah dengan welas asih memberikan perhatian, mengajarkan dan membimbingkan jalan bodhisattva. Dalam setiap pikiran dan niatnya, Buddha tidak pernah lepas dari tujuan untuk membimbing jalan bodhisattva. Apa yang dipahami Buddha adalah hukum dan prinsip dari langit, bumi, dan semua makhluk yang begitu luas dan mendalam. Beliau senantiasa ingin membagikannya kepada semua makhluk. Hanya saja kebijaksanaan makhluk hidup masih dangkal dan tipis, sehingga kita belum mampu memahaminya. Next. Naskah Sutra. Para pria berbudi sekalian, sebagaimana perkiraanku, sekarang Buddha Bhagawan ingin membabarkan Dharma Agung, menurunkan hujan Dharma Agung, meniup sangkakala Dharma Agung, memukul genderang Dharma Agung, dan memaparkan doktrin ajaran agung. Intisari nomor 4. Ketika Bodhisattva Manjusri ingin menjawab Bodhisattva Maitreya, beliau pun tetap melakukannya dengan sangat hati-hati. Beliau harus mengenang kembali masa lampau dan juga memperkirakan masa mendatang. Pada saat ini, beliau merenungkan metode apa saja yang digunakan oleh Buddha Sakyamuni untuk membimbing orang selama lebih dari 40 tahun. Beliau juga harus memperkirakan bagaimana para makhluk di masa mendatang akan menerima ini. Jadi, jika beliau ingin membahas tentang ajaran Buddha di kehidupan ini, beliau harus mengutip ajaran para Buddha kuno dari masa yang lebih jauh lagi. Inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan bodhisattva. Next. Intisari nomor 5. Sekarang Buddha Sakyamuni akan menjelaskan Dharma Agung. Dharma yang berbeda dari apa yang telah dia ajarkan. Selama lebih dari 40 tahun terakhir, dia mengambil sebuah perubahan besar. Dia akan membabarkan Dharma Agung. Selain itu, menurunkan hujan Dharma Agung. Karena batin para makhluk telah kehilangan Dharma untuk waktu yang lama. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Semua makhluk di dunia ini, lahan batin mereka telah kekurangan air Dharma. Lahan batin setiap orang sudah kering, sudah sangat gersang. Oleh karena itu, sekarang Buddha mulai menurunkan hujan Dharma Agung, mulai menggunakan hujan Dharma untuk melembabkan, membasahi lahan batin semua makhluk. Next. Intisari nomor 6. Hujan Dharma akan mulai diturunkan untuk menyuburkan ladang batin makhluk hidup. Dan beliau mulai meniupkan sangkakala Dharma Agung. Selain itu harus ada suara, karena Dharma memasuki batin melalui suara. Maka suara itu berfungsi sebagai panggilan agar orang-orang segera datang untuk berkumpul. Sama halnya seperti setelah Buddha memasuki parinirwana.
Yang mulia Kasyapa mulai merenung bahwa Dharma tidak boleh tidak diwariskan. Maka beliau pergi ke puncak tertinggi Gunung Semeru dan menggunakan sebuah pemukul untuk menabuh genderang Dharma, agar orang-orang yang tersebar di berbagai tempat dapat mendengar suara genderang tersebut dan mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk berkumpul. Oleh karena itu, pada waktu itulah semua orang berkumpul dan mulai melakukan penyusunan kitab sutra. Hal ini juga telah disebutkan sebelumnya, bahwa inilah saatnya untuk membabarkan ajaran Dharma Agung. Next. Ya, kanan. Ya, ini untuk intisari dari materi kita pada pagi hari ini. Untuk Susion Suce yang mau sharing, silakan. Ya, terkait materi ini, Susion Suce ada yang mau sharing, silakan raise hand. Oke, kalau belum ada, saya akan coba share screen. Izin share screen, Susion. Ya, Susion Suce, ini saya coba search ya, materi yang berkaitan dengan video master pada pagi hari ini. Nah, ini terkait dengan ajakan master bahwa kita harus selalu censi ya, menggenggam kesempatan. Menggenggam kesempatan, kita tahu bahwa kesempatan kita untuk terlahir sebagai manusia itu sangat langka. Setelah kita terlahir sebagai manusia, untuk bertemu dengan Dharma itu lebih langka lagi. Nah, apakah setelah kita berjodoh dengan Dharma, bagaimana kita merespon kesempatan ini? Ya, apakah kita benar-benar menggenggam kesempatan ini? Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan juga. Kita bisa terlahir sebagai manusia, kita bisa berjumpa dengan master, ya, guru kita. Ini juga kesempatan yang sangat langka. Nah, apakah ini suatu keberuntungan? Ya, mungkin di dalam ajaran Buddha itu tidak dikenal yang namanya keberuntungan. Yang ada adalah buah karma. Dan buah karma itu kalau dari paparan master tadi, ini adalah akumulasi dari karma baik yang cukup lama. Ya, jutaan kalpa kalau di sini dituliskan ya, dalam ratusan, ribuan atau bahkan jutaan kalpa. Ya, sulit untuk menemukan dharma ini. Sulit untuk bertemu dengan guru, ya, guru kita, master. Nah, sekarang kita eh, punya kesempatan nih untuk bertemu dengan master, ya, bertemu dengan guru kita, dengan ajarannya, ya. Nah, bagaimana kita harus merespon ya kesempatan yang langka ini seperti itu. Kita sering mengeluh, ya, mengeluh atas buah karma buruk yang kita alami selama kehidupan kita. Ya, di satu sisi, ya, tetapi di sisi lain bukan bukan eh, apakah
apakah kita tidak seharusnya juga bersyukur ya bahwa kita sudah bisa terlahir sebagai manusia? Itu juga buah karma yang baik. Ya. Kita bisa berjodoh dengan dharma. Itu itu juga suatu buah karma yang baik. Ya, jadi kita harus melihatnya dari dua sisi nih. Oke. Kemudian ini ada satu eh, ya kita terlahir sebagai manusia. Ini sudah cukup langka. Kemudian sebagai manusia kita berjodoh dengan dharma. Ini jauh lebih langka lagi. Ketika kita sudah berjodoh dengan dharma, apakah semua orang yang berjodoh dengan dharma itu bisa memahami dharma dengan baik dan mempraktekkannya? Belum tentu juga. Nah, ini saya coba search. Orang-orang yang berjodoh dengan dharma dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori. Ya, kategori pertama adalah berdasarkan akar kebajikan. Kategori kedua berdasarkan kapasitas penerimaan. Kategori ketiga berdasarkan kendaraan yang dipilih. Kategori keempat berdasarkan waktu pertemuan dengan dharma. Kategori kelima berdasarkan cara jodoh terjalin. Kemudian kategori keenam berdasarkan mereka yang menyadari jodohnya, ya sadar atau tidak sadar bahwa mereka sudah bertemu dengan dharma. Ini kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan diskusi satu persatu. Kalau di sini ada Sesyong Suci, ya satu persatu ya. Kalau ada Sesyong Suci yang ingin menambahkan atau yang menanggapi, bisa silakan ya. Kita mulai dari yang pertama. Berdasarkan akar kebajikan. Jadi dari orang-orang yang eh, kita bicara manusia ya, makhluk hidup, dalam hal ini manusia yang sudah berjodoh dengan Dharma, ini bisa dibagi berdasarkan akar kebajikan. Ini kategori yang paling mendasar ya. Jadi akar kebajikan ini artinya benih kebajikan yang telah kita tanam melalui kehidupan-kehidupan lampau. Jadi ini akumulasi dari karma-karma yang sudah kita pupuk melalui kehidupan-kehidupan lampau. Nah, ini bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, akar dangkal. Mereka yang baru pertama kali bertemu Dharma atau baru mendengar nama Buddha, keyakinan mereka masih rapuh, mudah goyah oleh penderitaan dan bujukan duniawi. Ya, ini yang kategorinya dangkal. Kemudian contoh di dalam sutra ya, di dalam sutra mereka mendengar dharma tetapi masih ragu-ragu atau hanya tersenyum tanpa pemahaman yang mendalam. Ya, ini untuk akar dangkal. Jadi masih ragu-ragu untuk menerima ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Kemudian yang kedua adalah akar sedang. Mereka yang telah menanam benih kebajikan di beberapa kehidupan lampau. Nah, mereka memiliki keyakinan yang cukup stabil, mampu menerima ajaran dasar seperti karma, hukum sebab akibat, dan bersedia berlatih. Nah, kemudian yang ketiga adalah akar mendalam. Mereka yang telah berlatih selama banyak kalpa memiliki kebijaksanaan yang matang dan mampu menerima ajaran tertinggi.
secara langsung tanpa keraguan. Nah, ini ada tiga kategori. Ya. Di sini sebenarnya kita bisa menintrospeksi diri kita masing-masing. Ya, posisi kita ada di mana? Ya, posisi kita ada di mana? Kita juga bisa melihat sekeliling kita, ya, bagaimana eh, sekeliling kita, ya, berdasarkan tiga kategori ini. Ya. Nah, ya, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Dalam Sutra Teratai pasal 2 kebijaksanaan, Buddha Sakyamuni bersabda bahwa akal kebajikan yang matang adalah syarat untuk menerima ajaran kendaraan tunggal. Mereka yang akalnya masih dangkal akan bimbang dan tidak percaya, ya, bahkan mungkin meninggalkan ruang dharma. Ya, seperti ini, sepertinya hal-hal seperti ini, ya, terjadi, ya, di sekeliling kita seperti itu. Ya, akar akar kebajikannya masih dangkal dan bimbang dan tidak percaya, kemudian meninggalkan ruang dharma. Ya, ada. Dan kita yang ada di sini, saya rasa kita cukup eh, inilah eh, beruntung, kita masih terus lanjut, ya, di jalan bodhisattva. Makanya Master selalu menghimbau kita untuk berikrar, ya, berikrar. Artinya di kehidupan ini kita harus berikrar supaya di kehidupan-kehidupan yang akan datang kita masih bisa berjodoh dengan Dharma. Ya, Master selalu mengingatkan kita akan hal ini. Oke, sampai di sini kategori yang nomor 1 ada Susyong Suje yang ingin menambahkan, mengkoreksi, silakan. Susyong Suje, ada yang mau sharing? Ya, Susyong Ongciwe, selamat pagi. Selamat pagi, Jokian Susyong. Ya, Kak ya, Susyong. Pagi, Susyong. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi, Susyong Suci. Kak Ya, Kak kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, ini mengenai akar kebajikan ya, Jokian Susyong ya. Ya, saya ingat cerita Ya. kemarin ya. Cerita kemarin yang disampaikan oleh Master, yang dimoderatori oleh Joni Susyong dan Haliman Susyong ya. Di situ ada kakak beradik ya, yang satu mempunyai pilihan untuk menempuh jalan monastik, yang satu mempunyai pilihan untuk memenuhi uh, kekayaan materi. Ya memang ya, akar kebajikan ini mendukung seseorang kepada pemahaman pada prinsip kebenaran yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itulah kita setiap hari mendengarkan Sifa Siang ya, ceramah dari Master atau sering-sering dari para moderator yang sangat kangen ya. Ya, namun kita tahu ya, dalam diri kita ini ada pikiran dan juga ada perasaan. Nah, pada saat nah kita berusaha ya meningkatkanlah akar kebajikan ini, berusaha pada saat pikiran itu muncul, biasanya kalau di dalam 12 nidana kita mengetahui ya langsung menjadi perasaan, dan perasaan inilah yang umumnya menjadi ucapan dan perbuatan karena perasaan ini. Jadi dengan memahami hal ini, 12 nidana ini, pada saat pikiran menjadi perasaan dan sebelum menjadi ucapan dan perbuatan, maka haruslah kita berusaha ya. Tadi seperti Mas menyampaikan, mengulang ya Dharma ini ya. Jadi kita harus mengulang kembali kepada pikiran kita. Jadi tidak langsung berubah menjadi ucapan dan tindakan. Jadi perasaan ini kita pikirkan kembali, jadi mundur kembali lah ya. Kalau pikiran itu bisa menjadi perasaan, maka perasaan kita harus mundurkan kembali untuk kita amati dalam pikiran kita. Apakah perasaan ini
uh, betul atau tidak, begitu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita selalu dengar ya. Nah, dengan demikian dia tidak menjadi ucapan atau perbuatan. Nah, dengan demikian kita setiap hari itu bisa memanfaatkan pikiran kita untuk menumbuhkan akar kebajikan ya dalam diri kita. Sehingga pikiran kita selalu bisa mengamati pada perasaan dan kembali lagi dengan demikian kita selalu bisa bersama-sama ya melatih diri, membina diri untuk berintrospeksi dengan perasaan yang kita miliki. Ya, sehingga akar kebajikan dan jiwa kebijaksanaan ini bisa bertumbuh ya. Ya kan Jokian Sisiung ya. Mohon maaf kalau ada silap kata ya kan Ya, Sisiung Sice kan. ya. Karena sesuatu jiwa ya artinya kita harus mengolah dulu ya apa yang akan kita respon, apa reaksi kita ya sebelum kita bereaksi kita harus mengolah dulu sesuai dengan prinsip-prinsip Dharma dan makanya kita harus selalu memperdalam ya eh, eh, pengetahuan kita ya mengenai pemahaman kita mengenai Dharma. Ya, ini yang akan menambah kebijaksanaan kita. Ya, kemudian di sini tadi ada Sece Gunawati, Resen, silakan Sece Gunawati. Selamat pagi, Jokyan Ya, Sisiu, pagi Sece. Kangen, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sisiu, Sece semua. Salam sehat dan bahagia. Ya tadi ya, Master selalu mengatakan, saya hari ini nggak sempet dengar Dharma gitu ya, besok saja gitu. Ya kadang-kadang ya memang manusia awam, makhluk awam ya seperti saya seperti itu ya. Makanya kalau orang yang memiliki akar kebajikannya yang matang ya, tadi berbicara masalah akar kebajikan ya, saya juga introspeksi nih, saya yang mana ya, saya suka nggak suka sih gitu ya, ya kadang-kadang kan kita juga selalu mendengar sangat beruntung kita terlahir sebagai manusia ya, sangat sulit untuk bertemu dengan ajaran Buddha ya. Jadi kita sudah terlahir sebagai manusia dan kita sudah sangat beruntung nih ya setiap hari ya berkat tim Sinfasyang yang sangat luar biasa kita ya khususnya saya nih mendengar ya yang awalnya mungkin kapasitas saya tumpul ya, akar kebajikan saya juga keraguan-raguan masih terombang-ambing. Ini benar nggak sih? Ini ya itu antara benar dan tidak benar ya itu keraguan-raguan karena akar kebajikannya masih rendah dan masih ya kapasitasnya juga masih tumpul ya. Jadi masih timbul keraguan-raguan ya. Begitu keyakinan terbangkitkan, oh iya ya ternyata setelah semakin banyak mendengar, kemudian mau memahami ya, menghayati, merenungkan ya, wah saya nih mau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari, mencoba terus ya. Akhirnya akan kita merasakan sendiri, oh ternyata benar-benar sukacita ya setiap hari mendengarkan Dharma. Yang awalnya ini mau ini apa sih maksudnya saya nggak ngerti nih gitu ya. Akhirnya lama-lama oh ini begini ya, oh ini begitu ya. Nah akhirnya lama-lama akar keyakinan kita ya akan semakin mendalam ya. Nah, tadi dikatakan sama Jogja Sesiung, apabila kita memiliki akar kebajikan yang matang ya, itu pasti kita akan selalu sukacita ya dalam mendengarkan Dharma ya tentunya seperti itu ya. Ya mungkin memang dulu-dulu atau kemarin ya akar kebajikan ya khususnya saya nih belum matang, ini apa sih saya masih belum ngerti dan ini kenapa sih ya begitu ya saya masih belum paham gitu ya. Ya itulah
karena setiap hari mau mendengar ya, apa sih ajaran Buddha itu, prinsip kebenaran tuh seperti apa ya. Dharma itu selalu dikatakan halus dan menakjubkan, tiada tara, sangat mendalam. Nah, apa itu maksudnya? Oh, ternyata kita memang harus benar-benar dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan mendengar, memahami, merenungkan, menghayati, dan praktek gitu ya. Kenapa sangat halus ya? Itu memang sangat susah ya. Kenapa sangat mendalam, menakjubkan, tiada tara? Ya nantinya kita sendiri ya yang akan merasakan gitu. Dan tentunya buat orang lain pun akan sangat ya, makanya kenapa kendaraan besar itu harus terjun, praktek jalan bodhisattva, menapaki jalan bodhisattva dunia ya. Ya itu, jadi kita merasakan manfaatnya, saya merasakan manfaatnya, orang lain pun merasakan manfaatnya ya. Itulah jadi semakin hari semakin mau mendengar, memahami, menghayati, merenungkan, dan selalu berupaya dengan semangat ya, dengan tekun ya, dengan kesungguhan hati ya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, ya tentunya akan sangat bermanfaat dan tentunya nanti akar kebajikan akan matang ya, yang tadi Jokyan Sesyung sudah sharingkan ya, sangat luar biasa kan ya. Nanti Jokyan Sesyung tolong lengkapi ya, tolong disempurnakan, karena saya ini setiap memberikan sharing ini kurang sistematis ya. Tadi Buddha memberikan ajaran dan bimbingan ya tentang pengetahuan dan pikiran dan pandangan Buddha itu dengan sabar dan sistematis. Tapi kalau saya sharingnya kurang sistematis, moderator ya khususnya Sesyung Suce semua tolong ya dilengkapi dan disempurnakan. Kangen ya Jokyan Sesyung, kangen Sesyung Suce semua. Ya, karena Suce Gunawati. Jadi memang pemahaman kita mengenai Dharma ini memang butuh akumulasi dari konsistensi ya. Bagaimana kita terus berusaha untuk memahami, berusaha untuk mendalami. Ya, termasuk juga ketika kita praktek ya, kita turun ke kerumunan orang banyak, itu juga salah satu cara kita untuk terus belajar untuk memahami ajaran dari Dharma Master ya, Dharma Sang Buddha. Oke. Kemudian di sini ada Vivi Liang. Selamat pagi Vivi Liang. Cảm ơn Sang Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Jokyan Sesyung. Mendalami lautan Dharma yang luas. Jadi Dharma itu halus dan menakjubkan. Sekalipun kita melewati miliaran kalpa, kita sulit untuk bertemu dengan Dharma ini. Dan Dharma halus ini kita harus bisa merenungkannya dengan bersungguh hati agar kita bisa memasuki lautan Dharma dari tingkatan batin Buddha. Dan juga kita berlindung kepada Dharma ini, artinya kita harus bisa menyelami kitab suci dan kebijaksanaan Buddha seluas lautan. Dan juga dengan welas asih, ini memberikan kita perhatian, mengajarkan dan membimbing kita untuk menapaki jalan bodhisattva ini. Dan dengan welas asih juga Buddha membabarkan Dharma Agung dari Sutra Teratai ini, yaitu kendaraan tunggal. Ini memberi manfaat pada diri sendiri dan juga orang lain. Dan dalam naskah sutra dikatakan, para pria berbudi sekalian, sebagaimana perkiraan sekarang, Buddha Bhagawan ingin membabarkan Dharma Agung, menurunkan hujan
Dharma Agung ini meniup sangkalala Dharma Agung, memukul genderang Dharma Agung, dan juga membabarkan doktrin ajaran agung. Jadi sebagaimana perkiraannya, dengan bersungguh hati merenung dengan sesama dan memikirkan masa lampau metode yang digunakan Buddha Sakyamuni pada periode waktu itu, dan mengenang kembali, memperkirakan masa mendatang, masa kini untuk membimbing orang selama lebih dari 40 tahun. Dan juga Manjusri ini yang pertama dalam kebijaksanaan, dan beliau pernah membimbing 7 Buddha hingga mencapai kebuddhaan. Manjusri juga menjawab pertanyaan Bodhisattva Maitreya, yaitu Bodhisattva Agung, dan menjelaskan kepada semua orang tentang keajaiban makna yang ada dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Dan juga dengan kebijaksanaan Buddha, mengutip ajaran para Buddha kuno dan sekarang, yaitu Buddha Sakyamuni, dan menjelaskan Dharma Agung dengan mengambil sebuah perubahan besar yang menjelaskan tentang Dharma yang berbeda dari apa yang telah diajarkan. Bodhisattva Manjusri merespon kepada Bodhisattva Maitreya dan memberikan tanggapannya kepada Buddha Sakyamuni yang sedang duduk bermeditasi dan memancarkan sinar di antara kedua alisnya dan menerangi 18.000 tanah Buddha. Dan juga 18.000 tanah Buddha ini menggambarkan kebijaksanaan Buddha. Dan juga dikatakan 18.000 tanah Buddha yang di penjuru timur ini mengarah kepada kita yang berada di Asia, ya, terutama kepada di China, ya. Dan ini juga adalah kegaiban di persamuan Dharma pada saat itu. Jadi di sini dikatakan bahwa Manjusri datang ke dunia ini untuk membantu Buddha Sakyamuni, untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa ajaran para Buddha kuno itu semuanya adalah sama dari dulu, dan sekarang juga Buddha Sakyamuni juga akan menjelaskan tentang Dharma Agung ini. Dan dikatakan bahwa Bodhisattva Manjusri ini bersama dengan Bodhisattva Maitreya saling jawab-menjawab untuk membuat semua para hadirin pada hari itu agar semuanya bisa memahami tentang Dharma Agung ini. Dan saat itu Buddha Sakyamuni pun menerangi 18.000 tanah Buddha. Dan juga inilah yang membuat kita semua sampai hari ini bisa tetap mempelajari, dan juga kita bisa mereka dan para Buddha itu juga telah mewariskan Dharma Agung ini kepada semua orang di persamuan Dharma pada hari itu. Cảm ơn sư Siang Suci. Ya, Kangen Sejak Bibilang. Oh ya, saya minta pamit ya, mulai besok saya akan tidak berada di Jakarta sampai tanggal 21 baru saya akan mulai sharing lagi. Maaf sekali lagi. Ya, Kangen. Kangen Sejak Bibilang yang sudah begitu konsisten untuk merangkum dan sharing, ya. Jadi ini sebenarnya juga salah satu cara Sejak Bibilang untuk bisa lebih memahami Dharma, ya, secara lebih mendalam, ya, Kangen Sejak Bibilang. Oke, kemudian kita masuk ke kategori yang kedua.
Kategori kedua adalah berdasarkan kapasitas penerimaan. Ya, jadi dari antara ya manusia, makhluk orang-orang yang sudah berjodoh dengan Dharma ini bisa dibagi lagi berdasarkan kapasitas penerimaan. Ya, ini adalah kategori yang paling umum di dalam Buddhisme. Ya, indriya berarti akar atau kemampuan indera. Ya, yaitu kemampuan spiritual seseorang untuk memahami dan mempraktikkan Dharma. Ini bisa dibagi atas 3. Ya, kapasitas rendah membutuhkan penjelasan yang bertahap, perumpamaan, dan waktu yang lama. Mereka belajar melalui disiplin moral terlebih dahulu. Ya, ini yang kapasitas rendah. Kemudian yang kapasitas sedang dapat memahami ajaran melalui logika dan meditasi. Mereka menggabungkan sila dan samadhi. Ya, ini yang kapasitas sedang. Kemudian yang kapasitas tinggi mampu menerima ajaran langsung tentang kekosongan dan kebudaan. Mereka memahami bahwa tujuan akhir bukan hanya arhat, tetapi adalah kebudaan, ya, untuk mencapai kebudaan. Jadi kapasitas penerimaannya ini juga beda-beda. Ya, kalau saya merasa bahwa saya termasuk di dalam kapasitas yang rendah nih, ya, eh, butuh effort yang cukup besar untuk bisa memahami Dharma. Terus terang awalnya saya ketika pertama kali ikut Xinfaxiang, bagi saya ini Xinfaxiang ini materinya hanya sebagai sebuah sejarah. Ya, sejarah bagaimana Buddha membawakan Dharma kepada murid-muridnya, kemudian sejarah mengenai murid-muridnya dan sebagainya. Itu awalnya. Ya, karena saya tidak bisa memahami, saya tidak bisa mendapatkan Dharma yang terkandung di dalam materi tersebut. Ya, jadi memang butuh waktu yang sangat lama ya bagi saya untuk bisa mulai memahami Dharma secara perlahan. Ya, itu 5 tahun yang lalu. Itu pandangan saya terhadap Simpasiang ya awal-awal ya sekitar 5 tahun yang lalu. Karena di sekolah saya tidak mendapatkan ya pelajaran agama Buddha. Ya, karena dulu saya di sekolah Katolik. Jadi kira-kira itu. Nah, terkait untuk kategori yang kedua, silakan Sesiong Seci ada yang mau sharing? Silakan. Ayo, Sesiong Seci. Ya. Sesiong Ong Jiwei, silakan. Jokian Sisyong, maaf. Ya, silakan. Lanjut ke Rosi Sicie, Jokian Sisyong, Kanan ya, sorry. Oke, Seci Rosi, silakan. Ya, Kanan ya, Ong Ciwei Sesiong. Saya izin memulai ya, Sesiong Jokian dan Ya, Sesiong silakan. Sejaman. 早安大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Joken Sesiong. Saya hari ini merasakan yang akan saya izin utarakan dalam kalimat berikut. Hati yang berisi di dalamnya menjaga semua makhluk, menjaga batin semua makhluk yang dimulai berlatih dari diri sendiri, kemudian lingkungan terdekat,
hingga lingkungan luas atau masyarakat luas. Di dalam ceci atau ceci itu sendiri yang saya pahami dari dahulu hingga kini, di dalamnya terdapat landasan cinta kasih itu, welas asih, dan kebijaksanaan yang menjadi praktek ajaran kebaikan Dharma Bajik yang dimulai semua berlatih dari tahapan ke tahapan. Kemudian yang saya dapatkan kembali adalah perenungan. Saya lebih mendapatkan perenungan dalam pertanyaan karena sekarang saya berada dalam lingkungan keluarga besar Ceci, maka izinkan saya bertanya perenungannya sebagai berikut. Bukankah itu yang sedang dilakukan oleh para bodhisatwa dunia yang menjaga sekaligus mengajar melalui tindakan nyata bersumbangsi di masyarakat. Dikatakan dalam tayangan bahwa praktek memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain melalui sumbangsi karena telah merasakan rasa syukur mendalam yang terasa bagaikan ada mengisi yang di relung terdalam tersebut yang kosong tersebut. Kemudian yang saya dapatkan adalah saya teringat oleh kisah-kisah teladan para insan-insan bodhisatwa dunia Ceci yang diangkat di Thai TV Sesiong Sejaman. Jadi setiap Senin sampai Jumat ada kisah nyata para relawan yang bisa menginspirasi saya khususnya atau penonton untuk belajar, bertumbuh. Jadi ada judulnya ketika atau tunggu sebentar ya. Ini perihal menjaga juga di dalamnya. Yang judulnya Saat Takdir Memelukku. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya adalah Sece ini mampu untuk merangkul, menjaga, bukan hanya dari dirinya sendiri, karena yang tadi Sesyong sampaikan sesuai dengan juga akar kapasitas dalam menyerap air hujan atau ajaran, ya sebenarnya sudah dipraktekkan gitu. Dalam kesehariannya itu Dharma, tapi belum dalam bentuk kata-kata ajaran Dharma, tapi sudah dipraktekkan. Atau perihal yang Seci ini adalah perihal yang tadi Sesyong sampaikan, memiliki hingga nanti wadah hati yang luas. Mengapa? Karena di sini saya mendapatkan juga pembelajaran Secinya yang mampu selain menjaga merangkul dirinya dengan baik, juga suaminya, keluarganya, mertuanya, bahkan tetangganya sendiri, hingga meluas sampai masuk nanti ke keluarga besar Ceci dan masyarakat luas. Di mana di sana Secinya bisa jika dikatakan adalah berperan sebagai kakak besar. Jadi saudara sedharma yang memerankan dirinya sebagai kakak besar yang menjaga banyak sekali adik-adiknya. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah perihal tadi Seci ada menyampaikan
kita sendiri yang merasakan. Jadi pertanyaan perenungan ini saya mendapatkan adanya muncul perihal hati yang sempit atau hati yang luas tersebut. Pikiran yang sempit atau pikiran yang luas. Yang sebenarnya ketika coba mungkin dipraktekkan atau yang sudah sebenarnya ada dipraktekkan dalam keseharian perihal tersebut, kita sendiri dapat merasakannya. Kemudian saya mendapatkan kembali adalah pesan-pesan sangren sebelumnya maupun sesium sejaman perihal Buddha ada di puncak burung nasar. Tidak perlu jauh-jauh mencari. Ada di dalam hati masing-masing. Kemudian saya mendapatkan di penghujung bahwa mengapa seseorang atau ketika kita bertemu seseorang, ia terus mengulang-mengulang gitu. Apa alasan dibalik seseorang mengulang-ulang suatu pemaparan atau suatu penjelasan? Kan Tasya. Ya, kan Rosi atas sharingnya. Ya, ya memang tayangan dari Dai TV ya, mengenai dokumentasi kegiatan Sesiong Suci kita semuanya ya di Indonesia, di tempat-tempat lain, di negara lain itu juga salah satu sarana untuk menginspirasi kita supaya kita bisa lebih memahami Dharma, supaya kita bisa lebih terikat kepada ya, Dharma ya. Kemudian oke, terkait kategori nomor 2 mungkin mau ditambahkan Sesiong Ong Jiwe silakan. Pagi Jokian Susyong. Ya, Pagi, Sesiong. kanan ya. Ya, izin sharing lagi ya Susyong ya. Ya. Kanan kepada Master yang selalu membimbing kita, kanan Susyong Sice. Ya, mengenai kapasitas ini ya, saya juga mengalami ya. Ini kapasitas yang rendah ya, karena ya pikiran waktu saya kecil, saya sudah baca Pancasila Buddhis ya, melatih diri untuk tidak membunuh. Namun perasaan saya itu pikirannya masih perasaan dan pikiran saya masih suka makan eh, apa mah yang hewani juga bahkan yang hidup begitu kan ya pada saat itu masih melakukan pelanggaran-pelanggaran sila. Nah, jadi memang sila ini ya menjadi satu awal untuk mengkondisikan pikiran sehingga fokus kepada aturan. Nah, sampai sudah berkeluarga baru sadar begitu ya kalau membunuh nyamuk dan lain-lainnya itu satu kesalahan ya. Nah, Master hari ini kan menyampaikan Dharma masuk ke dalam hati kita, harus masuk ke gudang kesadaran kita. Sehingga di kehidupan ini berjalan di bodhisattva, di kehidupan selanjutnya juga masih ada di dalam gudang kesadaran kita untuk berjalan di jalan bodhisattva di kehidupan selanjutnya. Ya, namun ya, ini satu proses yang demikian untuk menjalankan sila ya. Kalau kita melihat para monastik dengan kita ya, kadang-kadang kalau ditanya mana yang lebih sibuk, ya mungkin kita lebih sibuk ya kerja sana kerja sini ya. Namun para monastik apa sih kerjanya, misalnya begitu ya. Nah, tapi kita harus mengetahui bahwa kita dengan 5 sila dan 10 sila itu eh, pun kadang tidak mudah. Sedangkan para monastik itu harus lebih dari 200 sila. Dan juga para monastik tentunya mereka eh, membina diri ya untuk bisa memiliki kesadaran yang lebih kuat ya. Kesadaran ini kan Master suka sampaikan juga mengangkat kayu, mengangkat air, yaitu kesadaran fisik ya. Namun kesadaran fisik ini tidak cukup karena kesadaran fisik ini hanya mengetahui apa yang sedang dikerjakan, namun belum mengetahui apakah itu benar atau salah. Nah, oleh sebab itulah kesadaran pikiran ini menjadi satu hal yang penting ya di sini berhubungan dengan samadhi ya. Jadi kesadaran pikiran ini jadi penting dari mana kita mengetahui bahwa itu benar atau salah. Seperti dalam hal sila ya karena kita memahami ajaran ya seperti hari ini Master menyampaikan tentang berlindung kepada
Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, dengan kita berlindung berarti kita menerima ajaran dan berusaha mempraktekannya. Ya, dengan demikian ya saya sendiri juga dalam proses dari rendah berusaha ya menuju ke yang sedang begitu ya. Dan selanjutnya ya, dan ini kita perlu lebih semangat terus ya. Kanan ya, Joken Susyong, Ya, kanan karena Susyong, kanan. Sesyong, ya, Ciayu. Sama-sama kita sama-sama Ciayu ya. Oke, kemudian kita masuk ke kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini kita udah sering dengar ya, berdasarkan kendaraan yang dipilih. Ini adalah kategori yang berkaitan dengan kendaraan atau jalan yang ditempuh oleh makhluk yang berjodoh dengan Dharma. Dalam Sutra Teratai, Buddha menyatakan bahwa sebenarnya hanya ada satu kendaraan, yaitu Ekayana, ya, kendaraan tunggal. Tetapi karena kapasitas makhluk berbeda, beliau mengajarkan tiga kendaraan sebagai sarana. Yang pertama adalah kendaraan kecil, ya, Sravaka, mendengarkan ajaran Buddha secara langsung, berlatih moralitas dan meditasi untuk mengakhiri penderitaan pribadi. Nah, yang kendaraan kecil ini sifatnya lebih ke pribadi, ya, lebih ke pelatihan diri sendiri. Ya. Kemudian yang kendaraan sedang, ya, Pratikya Buddha, mencapai pencerahan sendiri tanpa guru, biasanya dengan merenungkan hukum sebab akibat di alam sunyi. Ini yang kendaraan sedang, kemudian yang kendaraan besar. Tidak hanya membebaskan diri sendiri, tetapi bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk, ya, mengembangkan bodhicitta, hati pencerahan. Nah, inilah prinsip yang dianut, yang ya, dipraktekkan oleh Cici, ya, ajaran kendaraan besar. Jadi eh, untuk menyelamatkan semua makhluk, ya, tanpa membeda-bedakan ajaran kendaraan besar. Dalam Sutra Teratai, Buddha menegaskan bahwa tiga kendaraan ini hanyalah upaya atau sarana. Mereka yang berjodoh dengan Dharma, apapun kendaraannya, pada akhirnya akan diarahkan menuju Ekayana atau kendaraan tunggal. Oke, terkait kategori ketiga, Siswa Suci ada yang mau sharing? Oke, kalau belum ada, saya akan lanjutkan ke kategori keempat. Kategori keempat adalah berdasarkan waktu pertemuan dengan Dharma. Tidak semua yang berjodoh dengan Dharma bertemu pada waktu yang sama. Dalam kosmologi Buddhis, ada pembagian berdasarkan masa ajaran Buddha, masa ajaran ketika Buddha masih ada. Ya, masa kehadiran Buddha. Mereka yang hidup sejaman dengan Buddha yang muncul di dunia. Ini adalah jodoh yang paling langka dan paling kuat. Mereka bisa mendengar langsung dari Buddha, seperti para Sravaka pada zaman Buddha Sakyamuni. Kemudian yang kedua adalah masa ketika ajaran Sang Buddha itu masih ada. Mereka yang lahir setelah Buddha parinirwana, tetapi ajarannya masih murni dan praktik masih menghasilkan pencerahan. Ini adalah masa 500 sampai 1000 tahun setelah Buddha wafat. Ya, menurut tradisi. Kemudian masa ajaran tiruan, mereka yang lahir ketika ajaran masih ada secara tekstual, tetapi praktik yang sungguh-sungguh sudah mulai langka. Pencerahan sulit dicapai, tetapi kebajikan masih bisa ditanam. Kemudian masa akhir ajalan, ya.
Mereka yang lahir ketika ajaran Buddha hanya tinggal nama, tetapi masih ada benih kebajikan yang tersisa. Menurut tradisi, kita saat ini berada di fase ini, ya, fase kemunduran Dharma. Ya, meskipun sulit mencapai pencerahan, bertemu dengan Dharma, bahkan hanya namanya, ini adalah jodoh yang luar biasa. Ya, oke lah kalau kita bicara eh, pada saat zaman kaitannya dengan Sang Buddha, ya, sekarang kita bicara di ruang lingkup kita nih. Ya, kita hidup sejaman dengan Master. Ya, ini juga merupakan satu jodoh yang sangat-sangat langka. Ya, bisa mendengar ajaran Sang Buddha langsung dari Master. Ya, dan bagaimana kita harus menggenggam kesempatan seperti ini yang begitu langka. Nah, ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, terkait kategori yang keempat, ada Susion Suci yang mau sharing, silakan. Ya, ada Susion Suci. Kalau belum ada, saya masuk ke kategori kelima. Ya. Berdasarkan cara jodoh terjalin. Ini adalah kategori yang berkaitan dengan bagaimana seseorang bertemu dengan Dharma. Dalam Buddhisme, jodoh bukan kebetulan, tetapi hasil dari kondisi yang saling terkait. Ya, jodoh langsung. Mereka yang bertemu Dharma melalui hubungan langsung dengan seorang guru atau Buddha di kehidupan lampau. Ya, misalnya dalam Sutra Teratai, Buddha meramalkan bahwa semua muridnya, bahkan yang tampaknya tidak berpotensi, pada akhirnya akan mencapai kebudaan karena mereka pernah bersentuhan langsung dengan beliau di masa lampau. Kemudian yang kategori kedua, jodoh tidak langsung. Mereka yang bertemu Dharma melalui perantara, kitab suci, teman, atau peristiwa yang membangkitkan keyakinan. Meskipun tidak bertemu Buddha secara langsung, benih kebajikan tetap tersiram. Ini saya rasa banyak ya, banyak sekali di antara lingkungan kita yang bertemu dengan jodoh tidak langsung, yang masuk kategori jodoh tidak langsung. Ya, dari teman, dari kegiatan, dari 4 misi, sering sekali kita bisa bertemu dengan Dharma. Ya, saya sendiri bertemu dengan Dharma itu melalui misi pendidikan, ya, misi pendidikan. Kemudian ada juga Susion Suci yang masuk melalui misi pelestarian lingkungan, kemudian ada yang masuk melalui misi amal dan sebagainya. Jadi ini jodoh yang tidak langsung. Nah, ini kategori yang ketiga yang lebih unik nih. Dalam Sutra Teratai pasal 4 Buddha berkata, bahkan mereka yang membenciku, yang meragukan ajaranku, pada akhirnya akan mencapai kebudaan. Artinya, sekalipun seseorang bertemu Dharma dalam bentuk penolakan atau kebencian, ya, bertemu Dharma dalam bentuk penolakan atau kebencian, tetap saja ia telah berjodoh dengan Dharma. Ya, artinya benih telah tertanam dan pada waktunya akan matang. Ya, ini jodoh yang sangat-sangat unik. Oke, terkait kategori nomor 5, ada Susion Suci yang mau sharing, silakan. Yuk, Susion Suci.
Ya, Syong. Pagi, Syong. Selamat pagi, Sesung Cendana. Ya, pagi, Syong. Ya, saya boleh ya bahas yang lain ya boleh ya, Pak? Boleh, silakan, Sesung. Ya, ya. Kan Syong. Jadi tadi kan di slide-slide sebelumnya Syong ada membahas itu ya kemampuan seseorang untuk menyerap dhamma ada 3 ya. Ya, Yang kemampuan kecil, ya sedang sama tinggi. Jadi selain itu ada juga ya pembelajaran dari Pugala Panyati atau penjelasan tentang orang yang di sini ada dikategorikan ada 4 jenis ya. Jadi yang pertama itu adalah Ugatitanu. Jadi Ugatitanu ini adalah orang yang memiliki kecerdasan sangat luar biasa ya. Dan timbunan jasa kebajikannya sangat kuat ya. Mereka mampu menembus kebenaran, capai pencerahan ya hanya dengan mengatakan satu bait ringkasan dhamma. Jadi analoginya seperti bunga teratai yang sudah berada di atas permukaan air dan akan langsung mekar begitu terkena sinar matahari pagi. Jadi contohnya seperti itu ya, Biku Sariputra dan Bante Biku Moggallana. Jadi begitu mendengarkan satu bait syair kan, ya segala sesuatu itu ada sebabnya dan para Tathagata telah menjelaskannya. Begitu mendengar satu bait syair aja, mereka mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi yang tingkat kedua adalah ya individu dalam kategori ini tidak langsung tercerahkan hanya dengan satu kalimat singkat, tapi mereka akan memahami Dhamma secara mendalam setelah mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci atau ekspansi dari poin-poin dalam ajaran. Jadi analoginya seperti bunga teratai yang berada tepat di permukaan air dan akan mekar pada keesokan harinya. Nah, ini kita bisa ambil contoh ya terhadap Kerima Pertapa ketika beliau sebelum mencapai kebudaan kan sempat menemani Sang Buddha ya di dalam hutan. Setelah beliau mencapai pencerahan, sempat ya Kerima Pertapa itu cuekin ya Sang Buddha. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Dhamma oleh Sang Buddha, pelan-pelan batin mereka timbul sukacita. Dan setelah itu, kalau nggak salah ya, 1 minggu atau 2 minggu, mereka semuanya mencapai tingkat kesucian arahat ya. Ini yang kedua. Nah, kemudian tingkat ketiga, yang manusia neya. Neya ini jenis manusia yang perlu dibimbing. Ya mereka ini tidak bisa memahami Dhamma secara langsung gitu. Masih butuh waktu yang lama, belajar secara bertahap, banyak-banyak bertanya lagi, berarti ya meditasi dengan tekun, dan harus sering berkonsultasi dengan guru lah, atau kalyanamita. Walaupun lambat, mereka masih punya potensi untuk mencapai pembebasan dalam kehidupan ini, kalau terus berusaha dengan keras ya. Jadi analoginya, seperti bunga teratai lah yang masih berada di dalam air, tetapi sedang tumbuh menuju permukaan. Ya contohnya mungkin seperti kita ini. Kita ini tidak terlalu bijaksana, tapi tidak terlalu bodoh gitu. Masih bisa belajar ya, masih punya harapan untuk berkembang. Jadi yang terakhir ya, ini yang sangat menyedihkan, manusia pada parama. Jadi orang-orang ini mungkin bisa hafal teks suci atau mahir dalam teori, rajin baca mantra, tapi mereka belum mampu untuk menembus isi inti dari Dhamma atau mencapai pencerahan dalam kehidupan sekarang. Walaupun mereka udah berusaha keras gitu. Ya manfaat yang mereka dapatkan lebih kepada penimbunan benih kebajikan untuk kehidupan yang akan datang. Tapi manusia terakhir ini juga agak sia-sia Sisyong Sece. Walaupun kehidupan ini mungkin belum mencapai kemajuan spiritual, tapi akan dibawa ya sebagai bekal kehidupan mendatang. Jadi analoginya seperti bunga teratai ya, yang masih tertanam di dalam lumpur dan mungkin akan menjadi makanan ikan atau kura-kura sebelum sempat mekar gitu. Ya, Syong, saya masih boleh sharing ya? Masih ada waktu Silakan, nggak, Sesung. Silakan. Ya, Kak Syong. Jadi seperti kata Syong yang terakhir,
segala sesuatu itu bukan kebetulan ya. Jadi saya sering perhatikan ya, di wihara, di kelenteng gitu, ketika memperhatikan mata samudra itu kan sepertinya tidak buka terlalu besar, tapi juga tidak tutup total. Jadi kalau kita perhatikan ini bukan kebetulan. Ini termasuk filosofi yang sangat dalam. Jadi mata samudra itu berada di tengah-tengah, setengah terbuka gitu. Bukan merem, bukan melek juga, tapi di antara keduanya. Ternyata ini salah satu ajaran terdalam ya, yang pernah dituangkan ya dalam bentuk penglihatan. Jadi kalau mata terbuka penuh, maksudnya itu terlalu ya terikat pada dunia luar gitu, tergoda, terdistraksi, ya terjebak gitu. Jadi kalau matanya terbuka terlalu besar itu mengejar terus ya tanpa pernah berhenti. Ketika kita memperhatikan ya malu-malu di alam peta atau alam setan ya, mata mereka kan rata-rata itu ya terbuka lebar sekali karena mereka terlalu mengejar ya terhadap duniawi. Nah kalau kita lihat mata samudra kan di antara keduanya. Jadi mata samudra juga enggak tertutup penuh ya. Kalau tertutup penuh berarti melarikan diri dari kenyataannya, menolak dunia langsung, kayak mengasihkan diri, mungkin damai tetapi cuma di dalam gelembung gitu. Jadi samudra memilih yang ketiga ya, tidak mengejar keduniawian, tapi tidak melarikan diri dari dunia, hadir di dunia ini tanpa terjebak olehnya. Jadi itulah mata samudra juga memancarkannya ulas asih yang maha sempurna gitu. Ya ketika kita melihat patung awal suara, mata beliau juga ya setengah terbuka gitu. Jadi memancarkannya karuna gitu, belas kasihan yang sangat luar biasa. Semoga kita terinspirasi semuanya. Kanen sesiong sejie, kanen sangren. Ya, kanan atas sharingnya Sesiong Cendana. Nah, ini juga pengetahuan baru buat saya ya. Jadi kita bisa melihat Dharma di mana-mana, ya, termasuk dari tampilan ya mata Sang Buddha ya. Ternyata, oke. Dari sesi yang lain ada yang masih mau sharing, silakan. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke kategori yang ke-6. Ya, mereka yang menyadari akan jodohnya. Dalam ajaran Buddhis, kategorisasi yang paling tinggi bukanlah berdasarkan kapasitas atau kendaraan, tetapi berdasarkan kesadaran akan jodoh itu sendiri. Ya, kesadaran akan jodoh itu sendiri. Tidak sadar. Mereka yang berjodoh dengan Dharma tetapi tidak menyadarinya. Ya, mereka mungkin lahir di keluarga Buddhis atau secara kebetulan membaca kitab suci, tetapi tidak menghargainya sebagai sesuatu yang langka. Ya, sudah berjodoh dengan Dharma, tetapi tidak menyadarinya. Sadar tapi belum mantap. Mereka yang menyadari bahwa Dharma itu berharga, ya, tetapi masih goyah. Kadang rajin berlatih, kadang lalai. Ya, mereka seperti kura-kura yang sudah menemukan gelang kayu tetapi belum memasukkannya dengan erat. Ya, ini cerita kura-kura dengan gelang kayu ini adalah satu perumpamaan begitu langkanya kesempatan untuk bertemu dengan Dharma. Jadi artinya kura-kura buta di lautan luas harus memasukkan kepalanya ke dalam sebuah gelang kayu kecil. Itu boleh dikatakan hampir tidak mungkin. Ya, hampir tidak mungkin. Ya, banyak sekali analogi-analogi yang menggambarkan betapa langkanya ya jodoh manusia bertemu dengan Dharma. Ya, kura-kura buta dengan gelang kayu misalnya. Kemudian ada analogi mengenai sebutir pasir di Sungai Gangga, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu menggambarkan betapa langkanya kesempatan kita untuk bertemu dengan Dharma.
Kemudian yang kategori ketiga adalah sadar dan mantap. Mereka yang menyadari secara mendalam betapa langkanya pertemuan ini, ya, pertemuan dengan Dharma. Mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka berlatih dengan tekun, mengajarkan kepada orang lain dan menjadikan Dharma sebagai inti kehidupan. Ya, inilah yang disebut uh, Chen Chen Fu Ying, memegang erat di hati, ya, sadar dan mantap. Ya, terkait kategori yang keenam, ada Sesiong Secia yang mau sharing, silakan. Ya, Sesiong Onsiwe, silakan. Ya, kanan Jokian Sesiong. Ya, Ya, mohon maaf ya, jadi sering lagi Sesiong nggak ya. apa-apa, Sesiong. Kanan ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Kanan Sesiong Suci ya. Ya, ini mengenai hal yang keenam ini ya. Ini yang saya sendiri alami ya. Jadi tidak sadar ya. Tidak sadar kenapa? Karena semenjak kecil sudah mengenal Dharma ya, namun tidak dipraktekkan ya. Jadi Mas, untungnya ya, Master hari ini menyampaikan tentang air Dharma dan air Dharma itu bukan air Dharma saja, tapi hujan ya, hujan air Dharma. Jadi Dharma yang menghujani. Jadi kalau air setetes tidak cukup ya, tapi karena hujan air Dharma ini sehingga yang tadinya tidak sadar ya menjadi lebih sadar ya. Tapi mungkin masih belum sampai ke tahap selanjutnya ya. Namun paling tidak sudah lebih sadar sedikit ya. Sehingga hujan air Dharma ini ya yang terus mengulang yang hari ini disampaikan itu akhirnya membuat saya yang tidak sadar ya menjadi sadar ya, yang tadi melakukan pelanggaran sila ya, dari sila awalnya sekarang hari ini mengenal 10 sila ya. Jadi ada satu di sini pentingnya kita mengetahui bahwa memang ada satu proses ya. Jadi memang kalau hari ini belum sadar ya, misalnya seperti yang saya alami dulu ya, pelanggaran sila pertama ya, tidak membunuh. Nah, itu menjadi akhirnya lebih sadar dan menjadi lebih sadar sehingga kita bisa mantap ya untuk mempunyai satu tekad dan ikrar di jalan bodhisattva ini. Ya, kanan ya, Jokian Sisyong. Ya, karena Sesiong Secia. Ya, saya juga sebenarnya eh, saya ini ya terlahir di keluarga Buddhis, tetapi dari kecil memang tidak pernah menyadari ya adanya mengenai Dharma ini. Bahkan saya tidak bisa membedakan mana wihara, mana kelenteng gitu. Ya, di mana ada wihara, ya ketika saya butuh, ya kalau lagi butuh, ya wihara, entah ketemu wihara ya masuk wihara, ketemu kelenteng yang masuk kelenteng gitu loh. Dan tujuannya hanya untuk mengharapkan sesuatu ya, ya ketika ada masalah ya. Jadi memang perjodohan saya dengan Dharma ini baru, ya boleh dikatakan sangat-sangat relatif, cukup singkat ya, baru ya akhir-akhir ini ya ketika saya berjodoh dengan Suci ya. Seperti itu. Dari sesi yang lain masih ada yang mau sharing, silakan. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Ya, menggenggam kesempatan. Ya, ini yang selalu dihimbau secara berulang-ulang oleh master. Ya, menggenggam kesempatan yang sangat-sangat langka ini. Ya, yang kalau kalau kita search, ya tanya AI, ya seberapa besar sih sebenarnya kesempatan kita untuk bertemu dengan Dharma? Ya, jawabannya adalah hampir tidak mungkin. Ya, hampir mendekati nol. Ya, oke. Tadi ada C. Pifong yang resen. Silakan kalau mau sharing, silakan.
Ya, Syong, sorry, mau angkat tangan Ya, malah turun tangan. ya, Cảm ơn sư silakan, Syong ucapkan Suje. kesempatannya. Ya, oke. Ya, Ya, Chào An semua, salam sehat selalu salam. ya. Saya mau sharing tentang jodoh saya di Sici dan mengenal Dharma. Ya, Eh, saya sangat bersyukur dan sangat beruntung ya bisa ketemu Master di umur 43. Tapi waktu itu saya sempat pikir, saya nonton TAI TV, saya lihat ceramah master, terus saya lihat relawan. Dalam hati waktu itu pikirnya nanti saya udah pensiun, udah tua baru jadi relawan gitu. hmm, Kirain saya waktu itu relawan tuh orang nganggur sih, nggak orang yang udah nggak perlu kerja kirain ya. Nggak taunya berkunjung ke Aula Cingsi, mungkin jodoh saya kuat dari situ saya ikut-ikut akhirnya nggak nggak tunggu tua sih, malah waktu itu langsung berlanjut sampai sekarang. Saya sangat beruntung ya siang jodoh saya. Karena gitu aja ya, sharing saya. karena Suje ini jodohnya sudah berbuah ya. Jadi ya sekali lagi eh, memang kita harus bersyukur ya hari ini kita bisa berjodoh dengan Master. Dan di sini kita selalu diingatkan untuk menggenggam kesempatan ya selalu dan selalu diulang. Dan bagaimana kita harus menggenggam kesempatan, caranya seperti apa gitu. Ya, kita sudah sering dengar Wen Si Xiu ya, Wen Si Xiu. Yang pertama adalah mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak sekedar mendengar dengan telinga, ya, tetapi dengan seluruh kesadaran tanpa gangguan dan membiarkan Dharma meresap. Wen. Ya. Kemudian yang kedua adalah merenungkan dengan seksama. Se. Ya. Ini inilah yang dimaksud dengan ini kalau saya mengutip istilah master ya, Yongxin. Ya, tapi master bilangnya bukan Yongxin, Tuo Yongxin. Ya, harus ada tuonya. Ya, baru kita bisa memahami ya memahami Dharma di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan ya di dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya, kita harus bisa menangkap dharma yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, ya seperti itu. Kemudian sisi hal-hal qiyang, jangan biarkan dharma berlalu begitu saja. Kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, apa makna mendalam di balik kata-kata ini? Ya, bagaimana hubungannya dengan kehidupan saya? Ya, bagaimana bisa saya terapkan untuk menghapus kerisauan, penderitaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, semua ini kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, baik ketika kita sedang belajar Dharma atau menjalankan kegiatan dan sebagainya, hal-hal seperti ini selalu kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak hanya melakukan ya belajar Dharma ya kalau misalnya masih ada di antara kita ya sebagai relawan ya ini saya bicara sebagai relawan kalau masih ada di antara kita yang selalu menanyakan ya jam kegiatan saya sudah berapa sih, jam filosofi saya sudah berapa sih, sudah capai target apa belum, ya jam amal dan sebagainya. Kalau masih ada yang menanyakan seperti itu menurut saya ya mohon maaf nih. Ya, berarti kita hanya menjalankan itu sebagai satu kewajiban. Ya, bukan sebagai eh, kita belum menganggap dharma sebagai satu kebutuhan. Kita belum menganggap dharma sebagai satu pengabdian atau pelayanan yang mungkin tidak hanya terpaku pada target-target tertentu gitu. Ya, bukan menganggap Dharma sebagai satu hal yang berharga yang harus kita kita pelajari, kita dalami selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesempatan sesungguhnya. Ya, jadi eh,
jangan terpaku pada target. Ya, secara organisasi yayasan ya memang butuh ada satu angka kuantitatif ya untuk mencapai tingkatan tertentu. Ya, tetapi sebagai insan suci, sebagai insan bodhisatwa, PR yang belum sesuai balikin aja dulu ke saya orangnya. rasa ya bukan target itu yang harus kita capai. Ya, tidak hanya sekedar angka-angka. Ya, tapi dharma itu kita harus eh, perlakukan sebagai satu kebutuhan yang sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, itu menurut saya sih. Kemudian poin yang ketiga adalah mempraktikkan dalam hidup. Inilah yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Untuk apa dharma ini bagi saya? Ya, untuk apa dharma ini bagi saya? Li wo. Ya, apa yang dapat kuperbuat untuk orang lain? Li ta. Ya, dalam video master tadi ada disebutkan li wo, li ta. Ya, pra- pelatihan diri ke dalam, praktek keluar. Ya, seperti itu. Jadi ini caranya kita untuk menggenggam kesempatan yang langka ini. Ya. Kemudian ini saya kutip dari video Sufu ya. Ya, video Sufu. Jika Dharma tidak mengubah cara kita berpikir, cara kita berkata, dan cara kita bertindak, maka Dharma hanyalah rekaman indah yang diputar berulang-ulang. Ya, sebaliknya, Dharma sejati adalah obat. Obat yang paling langka dan paling manjur. Tidak ada gunanya jika kita tidak minum. Ya, ini penting untuk kita renungkan sama-sama, siswa-siswi. Ya, kemudian yang terakhir adalah momen yang tidak pernah berulang. Ya, kenapa kita harus menggenggam kesempatan? Karena momen ini tidak akan pernah berulang. Kemungkinan kita untuk terlahir kembali sebagai manusia belum tentu akan berulang. Kesempatan kita untuk bertemu dengan seorang guru, master, kemungkinan tidak akan pernah berulang. Kemungkinan kita bertemu dengan Dharma juga kemungkinan tidak akan pernah berulang, sesungguhnya. Ya, apakah kita akan pernah duduk di sini ya sama-sama mendengarkan Dharma, Shinfasyang? Belum tentu. Ya, di sini kita harus kangen ya kepada Session Suci yang sudah bersungguh hati ya selalu mempersiapkan Shinfasyang ini setiap hari sehingga kita bisa ya mendengarkan Dharma ya sangat-sangat kangen, dan kesempatan ini mungkin tidak akan pernah berulang ya di kehidupan kita yang akan datang. Seperti itu Session Suci. Sampai di sini ada Session Suci yang ingin sharing, silakan sebelum kita masuk ke quiz. Oke, kalau gitu kita masuk dulu ke quiz. Silakan. Ya, cara menjawab quiz. Jawaban diketik di chat room everyone. Nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A kanan. Nomor 1, kita memahami bahwa Dharma sangat sulit dijumpai. Ya, Dharma sangat sulit dijumpai. Sikap batin yang paling tepat adalah merasa bangga dan beruntung, menganggapnya sebagai hal yang biasa, menghargai, mendalami, dan mempraktekannya dengan sungguh hati. D. Menyimpannya sebagai pengetahuan saja.
Membagikannya tanpa memahami. Ya, close. Ya, jawabannya ada. Ini pertanyaan nomor satu ini pertanyaan yang sangat sangat bagus ya menurut saya ya. Karena dari A, B, C, D, E ini semua kita pernah alami Sesiong Suci. Ya, semua semua bukan pernah kita alami, semua bisa kita alami. Yang merasa bangga karena beruntung, menganggapnya sebagai satu hal yang biasa. Ya, ini juga kita eh, bisa mengalami hal ini, yang menganggap Dharma sebagai suatu hal yang biasa dan kemudian menyimpannya sebagai pengetahuan. Ini juga bisa kita alami, ya, membagikannya tanpa memahami. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus menurut saya. Ya, jawabannya adalah C, menghargai, mendalami, dan mempraktikannya dengan sungguh hati. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, next, nomor 2. Apa tanda bahwa Dharma benar-benar telah masuk ke dalam hati? A. Mampu menerapkannya dalam interaksi sehari-hari. B. Sering membicarakan Dharma. C. Mampu menghafal banyak sutra. D. Mengikuti banyak kegiatan. E. Mendapat pengakuan orang lain. Ya, closed. Jawabannya A. Menerapkannya dalam interaksi sehari-hari. Nomor 3. Jika seseorang sering mendengar Dharma tetapi tidak mengalami perubahan batin, penyebab utamanya adalah apa? A. Dharma terlalu sulit dipelajari. Belum sungguh-sungguh merenungkan dan menghayati. Selalu kekurangan waktu untuk belajar. D. Lingkungan tidak mendukung. E. Kurang membaca buku. Closed. Ya, jawabannya adalah belum sungguh-sungguh merenungkan dan menghayati. Sudah yongsin tapi belum cukup. Belum to yongsin. Nomor 4. Apa makna dari pikiran Buddha dan hati kita menjadi satu dalam praktik? A. Menjadi sama persis seperti Buddha secara instan. B. Menghafal semua ajaran Buddha. C. Tidak berinteraksi dengan orang lain. D. Menghindari semua masalah dunia. E. Menyelaraskan pikiran dengan welas asih dan kebijaksanaan. Closed. Menyelaraskan pikiran dengan welas asih dan kebijaksanaan. Next. Kuis nomor 5. Mengapa Buddha membimbing makhluk secara bertahap? Karena makhluk tidak penting. Karena Buddha tidak mampu mengajar langsung. C. Karena kapasitas makhluk berbeda-beda. D. Karena waktu Buddha terbatas. E. Karena Dharma tidak lengkap. Jawabannya C. Karena kapasitas makhluk berbeda-beda. Next. Kuis nomor 6. Mengapa Buddha menurunkan hujan Dharma Agung?
A untuk menunjukkan kekuatan, B untuk menarik perhatian, C untuk membedakan ajaran, D untuk menyuburkan batin makhluk yang kering dari kebijaksanaan, E untuk menguji makhluk. Close, jawabannya adalah D untuk menyuburkan batin makhluk yang kering dari kebijaksanaan. Ya, ya, kangen. Ya, sambil menunggu pemenang kuis, Sesiong Suci, ya, ada yang mau sharing, silahkan. Sesiong mungkin bisa balik ke kuis nomor 1, Sesiong. Bisa ditampilkan kuis nomor 1. Ya, ya, jadi ini memang hal-hal yang pernah kita ini ya, sering kita saya juga pernah alami ya, bahwa di sini pada awal-awalnya memang saya menganggap Xinfa-Xiang itu hanya sebagai pengetahuan umum ya, pengetahuan umum sebagai sejarah seperti itu. Jadi tidak memahami Dharma itu secara sungguh-sungguh ya. Dan ya memang butuh waktu buat saya untuk mulai ya, baru mulai nih untuk memahami Dharma. Oke. Ya, dari Sesiong Suci masih ada yang mau sharing, kita masih punya waktu Sesiong Suci. Ya, ini untuk pemenang kuis. Ya, selamat kepada Teti Sece, Medan Jati ya, nomor 1 Sece Teti, nomor 2 Sesiong Herbert Leonardi. Kemudian nomor 3 Deliana Sece. Kemudian nomor 4 Herianto Sesiong. Nomor 5 Tamuiga Sece. Nomor 6 Anglia Saputra Sece. Ya, silakan kepada pemenang kuis, ada yang mau sharing, silakan. Ya, Sesiong Sece kita masih ada waktu. Chào anh, Sesiong Suci. Ya, calon Sece Deliana dari Jambi. Sisi ya atas kesempatannya pada hari ini. Boleh host ya menjabarkan rangkuman dari awal sampai akhir. Silakan, Sedikit Sece. Maksud gini ya. Ya. Dalam intisari mengatakan bahwa Dharma yang agung Dharma yang agung dan tiada tara yang telah disampaikan oleh Sang Buddha ini, menurut saya sungguh merupakan ajaran Buddha yang harus kita selamin ya. Kita sudah mendapatkan ajaran tersebut, bukankah kita harus menghargainya? Benar nggak, Sesiong? Ibarat tuh yang setelah kita dapat, walaupun kita belum bisa menyelami lebih dalam, tapi kita boleh belajar, bukan? Belajar walaupun kapasitas setiap orang beda-beda ya. Contohnya Hosea ini sendiri. Kalau saya, maksudnya seperti tiap hari gini mendengarkan Xinfa-Xiang. Saya mendengar sampai selesai, tapi intinya tuh sebelumnya saya baca, kemudian
saya rangkumin, saya catat, saya baca ulang-ulang, terus baru kita benar-benar menyelaminya gitu loh. Itu kalau cara saya ya. Mungkin cara setiap orang berbeda-beda ya, tapi ya bukan berarti juga yang kita pelajari itu juga masuk ke dalam hati kita. Jadi intinya tuh kalau tidak ada praktek, tidak ada menjalankannya dengan sungguh-sungguh, itu pun tidak bisa kita dapatkan. Seperti dalam ajaran Buddha ini mengatakan, dalam 6 kelahiran, berapa banyak berkah yang kita pupuk, sehingga dalam kehidupan ini kita dapat bertemu dengan Dharma yang benar. Terlebih lagi, Dharma ini adalah Dharma yang agung dan tiada tara. Oleh karena itu, kita senantiasa menghargai dan mengingatnya. Kita harus bersungguh hati dan merenungkannya dengan seksama. Tapi bukan saja kita mengakui, mengingat Dharma yang telah kita terima, tapi kita harus bersungguh hati memahami Dharma yang kita dapat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi masalah, disitulah letak kita mengembangkan Dharma kita. Setiap penggal Dharma yang meresap dalam diri kita, hendaknya kita gunakan terutama untuk diri kita sendiri ya, yang kita jalankan, terus kita juga memikirkan untuk orang lain. Inilah yang namanya kebenaran. Jadi intinya kita tuh sangat beruntung karena kita ada kesempatan untuk bisa menyelami lautan Dharma di hati Buddha. Bila kita bisa mendengar Dharma begitu lama, tapi hendaknya kita bisa belajar untuk menyelaminya. Bahkan kita terpenting adalah meyakini ajarannya, mengingatkannya, dan menerapkan ajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, sungguh kita perlu adanya hati welasasi, sehingga hati Buddha itu pun menyatu dengan hati kita. Jadi kita mempelajarinya pun lebih mudah. Karena pada hakikatnya hati kita adalah hati Buddha. Kita tuh karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami banyak permasalahan ataupun berinteraksi dengan orang lain yang dengan berbagai karakter, sehingga hati kita tuh masih kebanyakan tertutup oleh noda batin. Oleh karena itu kita perlu menyelami ajaran Buddha sehingga kita bisa memasuki lautan Dharma yang agung. Intinya adalah dari ajaran Buddha yang dibimbing untuk kita mempraktekannya pelan-pelan. Sisya Kanan. Ya, Kanan sejejer Deliana, saya rasa apa yang diutarakan oleh Suci Deliana ini sudah mencakup semua nih materi dari awal sampai akhir, ya sharing master termasuk tujuan-tujuan dari materi pada hari ini. Ya memang sangat Kanan Suci Deliana sungguh luar biasa ya. Kemudian sebagai penutup mungkin ada satu lagi sesi yang mau sharing. Ya, silakan sesi. Ya, kalau tidak ada, mungkin ya sungguh luar biasa ya Suci Deliana. Sekali lagi Kanan ya sebagai penutup tadi ya, kita akan akhiri untuk sesi yang kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama memberi penghormatan kepada Master. Ya, Susyong. Susyong ada kosakata. Ada kosakata. Oh, ada kosakata. Oke, silakan. 感恩书上人开示，感恩师不师伯。金寺妙莲华训法香与会 Kosakata Syun Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 100 Mendalami Lautan Dharma yang luas. Suntuh menduga, menebak, memperkirakan. Sehuai dengan kewelas-asihan memberikan perhatian. Kan syukur-syukur atau syangkau. Ya, Kanan Siang Pusa. Ya, Susyong saja semuanya, mari kita bangkit berdiri. Siang Fo Pusa, Ji Sang Ren Xing, Sang Wen Xun Li, Wen Xun, Zai Wen Xun,
三问讯。感恩师兄师姐semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. 感恩 Jokian Ya, Sesiung, 感恩大家，sampai jumpa besok。感恩大家。感恩大家，早上好。雨水飘落在河川，河水奔流向海洋，海水升华上云端，又化成雨水还给了土壤。欢愉如此的运转，生命不断的循环，你我从来不曾拥有，天地万物都应该分享。感谢你给我一片天空，给我温暖的笑，无私无求，陪我追逐一个梦，让我看见生命真心感动。我只能给你一生问候，给你一个笑容，因为付出让我体会真实的富有，我愿奉献渺小的自己给你。雨水飘落在河川，河水奔流向海洋，海水升华上云端，又化成雨水还给了土壤。欢愉如此的运转，生命不断的循环，你我从来不曾拥有，天地万物都应该分享。感谢你给我一片天空，给我温暖的笑，无私无求，陪我追逐一个梦，让我看见生命真心感